Assalamualaikum, halo Pianos, kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, sahabat pionosku semua ya. Di sini ada sebuah informasi dari Sagaranesia yang mana ini mengenai harga Picoin menurun secara besar-besaran ya. Ini di bursa-bursa lah ya. Picoin IOU. Akan saya bacakan dulu baru nanti saya jelaskan. Dan ingat kalau mau komen itu setelah saya selesai dalam penjelasan di video gitu ya. Kalau belum selesai Anda langsung komen, ditakutkan nggak nyambung gitu ya saat komennya. Oke, langsung saja di sini. Ini harga Picoin menurun secara besar-besaran. Harga Picoin menurun secara besar-besaran di seluruh bursa di tengah kontroversi iklan dalam aplikasi di antara pioners. Newsway ya. Oke, kita lanjutkan di bagian awal ini ya, bagian kedua ini gitulah ya. Sumber berita dari sagaranesia.com. Minggu keempat tahun 2023 melihat penurunan tajam harga Picoin di semua bursa meskipun ekspektasi akan melonjak hingga 150.000 US dollar di platform Atlantis Exchange pada akhir bulan. Biaya Picoin telah menurun di hampir semua bursa. Harga koin turun sampai dengan 1,59% menjadi 77,15 US dollar di Coin Market Cap. Sementara itu turun 17.155 dolar di Atlantis Exchange dari 35.000 US dollar yang diperdagangkan 3 hari yang lalu. Inilah yang ditakutkan ya sahabat pionos semua. Akibatnya kalian yang berinvestasi membeli koin abal-abal atau Picoin IOU, ya itulah uang kalian setelah penurunan harga ini berapa persen yang hilang, ya kan? Oke, kita lanjut di sini. Karena batasan yang diberlakukan oleh Pirawalinya, Pi Network masih bekerja di mainnet tertutupnya dan saat ini tidak dapat terhubung ke blockchain eksternal. Namun setelah hackathon kali ini, perintis optimis bahwa mainnet akan aktif ya. Tim inti saat ini telah mengeluarkan peringatan terhadap perdagangan Pi karena saat ini ditampilkan sebagai IOU dan pertukaran tidak boleh dipercaya bahwa mereka dapat menebus pembelian Anda dengan koin Pi asli setelah mainnet ya. Jangan dipercaya, kagak ada ya. Pi masih di mainnet tertutup dan proyek Pi Network belum bekerja sama dengan exchange atau bursa manapun ya. Ingat itu. Dan kita lanjutkan. Pengguna media sosial semakin kesal dengan iklan Pi Network, terutama di Twitter. Fungsionalitas iklan protokol menuai banyak kritik dari pioners dan penggemar kripto. Aplikasi seluler Pi mengklaim bahwa pengguna yang mengaktifkan fitur iklan membantu membayar server dan pemeliharaan jaringan. Meskipun itu akan membantu protokol penambangan berkembang, pendapat pengguna tentang masalah ini berbagai gitu ya, dengan beberapa berpendapat bahwa protokol harus mematikan iklan dan yang lain mendukungnya ya. Oke, kita ke sesi keduanya. Kita lanjut di sini. Benjamin, seorang pengguna Twitter, mendesak pengikutnya untuk tetap mengaktifkan fungsi iklan. Menurut laporan dari BSC News, Tom, pengguna Twitter yang berbeda, menuntut agar iklan Pi dinonaktifkan. Ketidaksabaran perintis adalah salah satu penyebab utama dari
Persepsi yang tidak menguntungkan dari iklan Pi. Pengguna harus lebih sabar menunggu sampai koin Pi dapat diperdagangkan karena masih di mainnet tertutup. Ketidaksabaran perintis meningkat karena aspirasi protokol dibayar dengan melihat iklan di aplikasi Pi Network. Mereka tanpa mendapatkan uang gitu ya. Oke. Jadi karena ada iklan di aplikasi Pi Network gitu ya, banyak yang protes. Karena mereka menganggap menguntungkan developernya dong katanya. Kurang lebih begitu. Padahal asal kalian tahu aja, untuk membangun hackathon ini kan bagi proyek yang memenangkan hackathon itu dibayar. Ya seharusnya kita itu mikir, nyadar ya. Jangan hanya sekedar ikut nambang gratis doang, pengennya serba gratis. Ya harusnya mikir. Proyek ini proyek besar yang mana penggunanya seluruh negara. Jadi berapa sih kita cuman nyumbang iklan doang? Cuman sekali klik petir ada iklan sekali, udah kagak ada yang namanya setelah klik petir iklan melulu, kagak ada, cuman satu kali doang kok ya. Makanya jadi orang itu jangan terlalu gimana gitu ya. Aduh. Ya. Kalau nggak kuat ya, kalau nggak sabaran, pikirannya negatif mulu, gimana Anda mau maju hidupnya? Ya. Gimana mau maju? Nguntungin developernya mulu katanya. Aduh, ya. Ini orang kok picik banget gitu ya. Emangnya Anda kira mengadakan hackathon ini gratis gitu? Kagak ada gratis, ya. Kagak ada. Untuk mengembangkan proyek Pi Network ini semuanya gratis gitu. Kagak ada cuy ya. Anda itu harus ngerti ya. Apapun itu perlu biaya. Kita kan cuman nyumbangin iklan doang, nyumbangin sedikit kuota kita doang. Ya, sedikit kuota kita doang. Seperti yang sering saya katakan, daripada Anda nonton TikTok ya, nonton hal-hal yang kagak penting ya, bukannya kagak penting sih ya. Untuk hiburan ya oke lah. Tapi kan selingi juga dengan hal yang bermanfaat yang bisa untuk tabungan Anda di masa depan. Nah, itu baru tepat. Jangan hanya khusus hiburan mulu, tapi nggak ada manfaatnya. Kuota Anda itu gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Walaupun bukan untuk sekarang, setidaknya untuk masa depan. Ya, seperti halnya Anda gabung di Pi Network ini. Ya. Jadi rubahlah pola pikir Anda ya. Enggak bang, saya tetap bersikeras. Enggak mau bang. Aduh, ini kebanyakan ya namanya pikiran udah negatif lah ya. Pikiran negatif ini yang baik pun dianggap negatif. Malahan yang salah itu dianggap positif. Nah itu yang kacaunya gitu ya. Aduh ya. Jadi jalan satu-satunya untuk orang yang suka protes ya kepada proyek orang lain ya, itu nggak pantas sebenarnya untuk masuk ke proyek orang lain tersebut gitu ya. Seperti halnya di Pi Network ini, Anda kan misal protes nih, nggak sabar nunggu open mainnet, nggak sabar nunggu KYC, nggak sabar pengen KYC Anda segera diluluskan gitu ya, nggak sabar kan. Nah ya daripada membebani Anda, udah uninstall aplikasinya ya, uninstall aja daripada membebani Anda, itu baru pinter ya. Aduh abang ini malah nyuruh-nyuruh hapus aplikasi Pi Network malah. Ya iya, saya kan memberikan jalur yang maksudnya ya kemudahan lah untuk Anda ya. Tapi ingat, jangan nyesel nanti ya. Jangan sampai Anda nyesel. Sudah sering saya ingatkan, penyesalan itu selalu datang di akhir. Kalau di awal itu pendaftaran dan perjuangan gitu ya. Jadi kalau Anda nggak sanggup ya berjuang, ya nggak usah dilanjutkan. Ya, akibatnya Anda nggak sukses-sukses, ya itu kan resiko Anda. Ya.
Semua yang kita inginkan itu diawali dengan usaha. Tidak ada tanpa usaha. Seperti halnya di Pi Network ini, cuma nonton iklan doang kok banyak protes. Ya, hitung-hitung sebagai sedekah lah ya, kurang lebih begitu. Ya. Enggak bang, saya nggak suka sedekah. Nah itulah, hidup Anda nggak bakal bagus ke depannya. Ya, mending saya sedekah sama orang miskin bang, daripada sama dokter Nicholas Kokalis dan dokter Cheng Diovan. Aduh ya, sudah saya ingatkan kalau misalnya ada yang bertanya semacam itu ya. Saya tadi kan sudah katakan juga, kalau Anda keberatan gitu ya untuk mengikuti aturan proyek ini, udah keluar, selesai ya. Daripada Anda di komentar-komentar setiap konten kreator yang menginformasikan mengenai Pi Network, Anda ngoceh mulu, nyinyir mulu gitu ya. Kagak penting. Emangnya itu berakibat Anda mendapatkan sebuah kebaikan dari dunia sampai akhirat gitu? Enggak juga, Anda nyinyir malah jadi dosa, ya kan? Ya pokoknya itu aja yang saya sarankan. Kagak sanggup, keluar. Kalau masih sanggup, oke, kita sama-sama maju ya. Dan saya ingatkan, bagi yang maju beruntunglah Anda. Ya, karena saat open minded ya, secara gambaran dari yang sudah terjadi di Pi Network sekarang, akan ada hal besar menanti Anda. Ada kesuksesan besar yang akan menjadi milik Anda saat open minded. Ya, itu saat open minded. Kalau Anda nanya kapan open mindednya ke saya, ya saya nggak tahu ya. Saya bukan core team. Intinya percayakan pada pihak core team. Dan kita doakan saja semoga isu-isu yang terjadi selama ini mengenai Maret ya, hari ulang tahunnya Pi Network itu akan open minded ya. Semoga saja ya kan, kita aminkan saja. Intinya hal-hal yang positif ya, yang membawa kebaikan, kita aminkan ya. Kita aminkan. Ya, ini malah senengnya nyinyir ngelakuin hal yang kagak benar, yang kagak penting gitu ya. Udah nyinyir itu kan udah nggak penting di dunia, apalagi untuk di akhirat malah jadi dosa ya kan. Ya itu aja sih untuk informasi kita kali ini ya, dan sekaligus edukasi maupun saran saya kepada Anda, semoga bermanfaat dan tercerahkan ya. Salam cerdas Indonesiaku. Oke. Dan sebelum saya mengakhiri, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launching-nya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.